terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi. Ali bin Abi Thalib menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni surga. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta Yahudi itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lututnya ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkannya ke pinggang. Lalu ia berkata, hai saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah kekasihku telah menceritakan kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Apesus, atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu adalah Apesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia yang bernama Dikyanius. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Baru sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri, terus bertanya, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk dari istana itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya. Ali bin Abi Thalib menerangkan, hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer, panjangnya 1 farsah dan lebarnya pun 1 farsah. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas, dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah, semuanya juga terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi itu. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas, panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 8 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 8 buah kursi terbuat dari emas untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepala. Sampai di situ, pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku terbuat dari apa mahkota raja itu. Dengan lugas, Ali menjawab, hai saudara Yahudi, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau. Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang terdiri dari anak-anak para cendekiawan untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding terlebih dahulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri. Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi, lalu berkata, hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu. Menanggapi hal itu, Ali langsung menjawab, kekasihku Muhammad Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamlika, Miksalmina, dan Mikaslimina. Adapun 3 orang pembantunya yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama
Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Setelah raja duduk dalam serambi istana yang dikerumuni oleh semua hulu balang dan para punggawa, masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang diantaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedang yang seorang lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat. Lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya. Dan setelah itu ia mengibas-ngibaskan sayap serta bulunya, sampai sari-sari bunga itu habis dipercikan ke semua tempat di sekitarnya. Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula, lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni sambil berkecimpung di dalamnya. Burung itu mengibas-ngibaskan sayap dan bulunya sampai wewangian murni yang ada di dalam piala itu habis, dipercikan ke tempat di sekitarnya. Pembawa burung itu memberi isyarat suara lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaannya selama 30 tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah ataupun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan zolim. Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seorang cerdas yang bernama Tamlika, memperhatikan keadaan sang raja sambil berpikir keras. Ia berpikir lalu berkata di dalam hati, kalau Dikianius itu benar-benar Tuhan sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi Dikianius melakukan semua itu. 6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada suatu hari, tibalah giliran Tamlika menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum. Tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" Tamlika menjawab, "Teman-teman, hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, bahkan juga tidak ingin tidur." Teman-temannya bertanya, "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlika?" Tamlika menjawab sambil bercerita. Dia bilang, "Sudah lama aku memikirkan soal langit. Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap, yang senantiasa aman dan terpelihara tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikir juga bumi ini, siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang dan tidak miring?" Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Dikianius. Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. 2 kaki Tamlika diciumi sambil berkata, "Hai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti apa yang ada di dalam hatimu?"